semua presiden punya kewajiban untuk membantu masyarakat untuk melakukan pembangunan. Itu aja. Iya, kewajiban Dan memang iya. proporsinya iya. Kalau memang wajib melakukan itu, berarti Iya. tidak ada motif yang lain selain itu, hanya motifnya menjalankan Saya tugas. berhenti pada kalimat itu. Jadi kalau semalam kan Bang Masinton itu mengibaratkan hubungan tiga tokoh ini, Megawati, Prabowo, Jokowi, katanya ada orang ketiga, dan Iya. orang ketiga itu Pak Jokowi. Ya. Kalau menurut Mas Kodari? Ya itu kan menurut Masinton ya. Ah, Bukan mustahil Pak Prabowo punya pikiran yang sebaliknya, bahwa antara Jokowi dengan Megawati yang orang ketiga itu adalah Megawati gitu. Dan menurut saya sih, ya balik lagi ya cerita kita tadi, kebersamaan di pemerintahan, interaksi, pertemuan pada saat Lebaran yang 20 itu. Maka sebetulnya dari semua variabel-variabel itu, maka yang merupakan orang ketiga adalah Ibu Megawati. beda ya sama Bang Masinton ya. Beda. Iya. Tapi bakal rumit gak sih ke depannya Mas Kodari hubungan ketiga orang ini? Karena mungkin Pak Prabowo merasa dia harus menjadi orang tengah, pemersatu. Apakah ini akan sulit Menurut untuk... saya sederhana sebetulnya. Kalau misalnya PDI Perjuangan mau bergabung, artinya Ibu Mega datang kepada Pak Prabowo, saya kira Pak Prabowo akan membuka ruang kemungkinan itu dan menyambut dengan tangan terbuka. Tetapi kalau Ibu Mega tidak mau datang kepada Pak Prabowo, maka saya kira ya Pak Prabowo juga nggak ada kesulitan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan. Jadi ini akan menjadi Iya. persoalan juga siapa yang mendatangi siapa nih Mas Kodari? Oh iya. Ya kembali kepada apa yang saya sampaikan di depan, bahwa cara kita melihat Pak Prabowo itu nggak bisa sama dengan sebelum Pilpres ini selesai gitu. Jadi Apalagi kalau pasca putusan MK sudah ada keputusan. Iya, apalagi setelah keputusan MK, Pak Prabowo sudah menjadi presiden terpilih. Jadi otoritas itu, wewenang itu ada di dia. Kalau Anda mau gabung pemerintahan ya Anda datang kepada saya Oke. gitu. Tetapi kalau Anda nggak datang kepada saya, ya artinya Anda sedang mengatakan Anda maunya di luar gitu. Dan saya tentu nggak mau maksa Anda untuk gabung di pemerintahan, karena Oke. partai politik yang ada pun tadi kita sudah sempat hitung ya, rasanya bahwa PDI Perjuangan 18%, artinya yang bisa bergabung masih 82% gitu. Oke, karena sudah menyinggung soal Iya. putusan MK nih Iya. Mas Kodari. Mas Kodari kan jadi saksi ahli ya? Iya. Ahli Iya. untuk 02. Iya. Kok bisa Mas? Ya, saya nggak tahu ya. Seperti yang bilang tadi, saya ini juga takdir juga tiba-tiba diminta oleh tim hukumnya 02. Tapi saya kira itu bisa dijelaskan dengan persoalan yang muncul di Mahkamah Konstitusi, yaitu tudingan bahwa bansos merupakan variabel yang menyebabkan kemenangan 02. Nah, saya orang yang pertama saya di podcast atau di media mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita melihat hasil risetnya Kompas, risetnya Indikator, sebetulnya tidak terbukti asumsi itu gitu. Buktinya di risetnya Kompas, baik pemilih 01, 02 maupun 03 yang mengaku menerima bansos itu cuma sekitar 15%. Kalau memang pemilih 02 itu disebabkan oleh menerima bansos, harusnya angkanya 80%, 85% gitu. Yang terima bansos 02 85% gitu. Nyatanya tetap cuma 15% saja, 15 atau 16%, nggak beda jauh. Yang kedua di surveinya Indikator, yang terima bansos, yang milih 02 59%. Yang tidak menerima bansos 58%. Sama aja gitu. Secara statistik itu tidak akan berbeda secara signifikan. Nah, baru berbeda kalau misalnya yang terima bansos yang milih 02 59%, sementara yang tidak terima bansos misalnya 20% misalnya begitu. Kalah misalnya 02 di kalangan yang tidak menerima bansos. Tapi kan tidak begitu angkanya gitu loh. Jadi mungkin pandangan saya itu diminta disampaikan ulang, katakanlah begitu, di sidang MK. Yang kedua, saya memang orang yang studinya itu adalah di bidang politik, khususnya banyak bergaul dengan soal-soal voting behavior. Orang kenal saya dalam dunia kepemiluan udah 20 tahun lebih. Saya termasuk generasi awal lembaga survei. Saya direktur riset pertama lembaga survei Indonesia. Itu jadi S2 saya political behavior, S3 saya
tentang voting behavior juga, tentang split ticket voting gitu. Jadi sebetulnya yang dibawa di sana itu adalah kontennya gitu. Jadi misalnya Pak Todung mengatakan saya nggak setuju Kodari karena dia pengusung 3 periode dan dia pengusung gerakan sekali putaran. Sebetulnya yang saya tampilkan di situ bukan soal itu, tetapi bahwasanya untuk membuktikan pengaruh bansos kepada perilaku pemilih, dalam perilaku memilih calon presiden itu kita harus melihat kepada riset ilmiah. Riset ilmiahnya itu dilaksanakan khusus untuk Pilpres Indonesia 2024. Kalau pilkada boleh nggak? Nggak boleh. Baik. Kalau risetnya negara lain, Meksiko, Uganda kayaknya boleh nggak? Nggak boleh, karena kita bicara Indonesia. Boleh nggak Pilpres Indonesia 2019? Nggak boleh juga, karena yang sedang disidang ini spesifik sekali, yaitu Pilpres Indonesia 2024 gitu. Jadi Mas Kodari melihat tidak ada korelasi bansos dengan suaranya Prabowo Gibran. Tapi pertanyaan saya begini, ada tidak korelasi niat Pak Jokowi turun langsung membagikan bansos dikucurkan luar biasa banyak pada masa awal tahun 2024 ini. Ada tidak niat Pak Jokowi membagikan bansos dengan harapan dikaitkan nanti dengan memberikan kemudahan buat Prabowo Gibran? Mencitrakan Pak Jokowi ini seperti kita sudah tahu citra Pak Jokowi dekat dengan Pak Prabowo. Ada tidak niat itu di Pak Jokowi menurut Mas Kodari? Pertama, Pak Jokowi memberikan bantuan itu kan sudah sangat rutin ya. Yang kedua, kalau kita bicara bantuan sosial atau perlindungan sosial, sebetulnya kan isinya macam-macam. Ini kita harus bandingkan juga dengan konstruksi dari yang 01 dan 03 bahwa 497 triliun itu dikeluarkan untuk kemenangan 02. Padahal kan faktanya 300 triliun itu sebetulnya kan subsidi BBM yang diberikan oleh Pertamina, subsidi listrik yang diberikan oleh PLN, kemudian ada jaminan kesehatan, ada beasiswa pendidikan gitu di luar soal bantuan yang diberikan lewat jalur Kementerian Sosial. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, hemat saya semuanya itu harus dilihat dari data dan fakta gitu loh. Data dan fakta dan angka gitu. Nyatanya memang tidak ada pengaruhnya. Dan mau lebih seperti saya sampaikan di MK ya, siapapun presidennya, siapapun presidennya pasti memberikan bantuan sosial. Jadi kita tidak bisa membaca niat Pak Jokowi atau motif Pak Jokowi. Kalau Jokowi atau Presiden SBY misalnya membangun jembatan, apakah kemudian itu untuk kemenangan calon tertentu? Itu kan tugas dia sebagai presiden untuk melakukan pembangunan. Itu kan tugas dia sebagai presiden untuk membantu rakyat yang kurang atau rakyat yang lemah. Gini loh, kalau semuanya dilihat dari kacamata itu, maka presiden Indonesia nggak ada yang kerja, nggak ada yang bikin jalan, nggak ada yang bikin jembatan, nggak ada yang bikin bandara. Semua presiden akan gabut. Tentunya kita nggak ada yang mau presiden itu gabut gitu loh. Iya, jadi semua presiden melakukan, bahkan begini, semua gubernur juga melakukan. Mas Anies ketika gubernur punya mungkin kartu Indonesia, kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar. Mas Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah mungkin punya kartu tani dan seterusnya, atau bentuk bantuan sosial lainnya kalau misalnya kartu tani itu nggak ada. Intinya Mas Kodari pengen bilang tidak ada motif Pak Jokowi bagi-bagi bansos itu untuk Prabowo Gibran. Itu bahasa Anda. Kalau Mas Kodari? Bahasa Anda. Saya mengatakan bahwa semua presiden punya kewajiban untuk membantu masyarakat untuk melakukan pembangunan. Itu aja. Dan memang proporsinya Kalau memang wajib melakukan itu, berarti tidak ada motif yang lain selain itu. Hanya motifnya menjalankan tugas. Saya berhenti pada kalimat itu. Kenapa? Ya nggak mau dijebak sama host. Kayaknya pertanyaannya nggak sulit. Kenapa kalau susah dijawab? Jawaban ini juga nggak sulit kok. Jawaban saya mudah aja. Cuman saya nggak mau ikut apa kata Sylvia. Kan gampang enggak, Pak Jokowi tidak ada motif itu saya untuk nggak Prabowo punya Gibran. niat untuk menjawab itu kan nggak bisa dipaksa juga kan gitu. Ya memang hostnya kan tugasnya kan mancing-mancing kan gitu. Dan narasumber tugasnya untuk jaga-jaga. Udah gitu aja, sama aja. Lu sama gue sama aja, bos. Apa lagi sih yang mau dijaga, Mas Kodari?
Jaga supaya tetap menarik. Aduh kan. Jaga supaya tetap Kita menarik. jadi curiga gitu. kenapa Mas Kodari nggak mau jawab gitu kan. Iya. Oke, kita hargai. Gua nggak curiga sama lu. Iya. Gua anggap itu sebagai pertanyaan host yang baik Oke. gitu aja. Kita hargai Iya. jawaban Mas Kodari. Iya, Oke. iya. Kalau begitu, Dan untuk meningkatkan viewers. nah, untuk meningkat amin ya. Amin, kita iya, aminkan. meningkatkan viewers.